Shadow World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, welcome back to my channel bersama dengan gue Sam di RWS Shadow Board of Video Gaming. Kali ini gue bakal bikin video spesial dengan tema serba-serbi pembuatan video bertema board game untuk pemula. Tonton video ini sampai habis dan jangan lewatkan setiap informasi penting yang gue sampaikan di video ini. Dan kalau kalian merasa channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share channel ini supaya lebih banyak orang yang tahu. Kalau udah, let's get started. Gue bakal memulai dengan menyebutkan 4 jenis video board game yang paling umum ditemukan di internet versi gua. Yang pertama adalah tutorial. Tentunya kalian sudah tahu, ini adalah video yang mengajarkan orang cara bermain board game dan biasanya itu kontennya sangat detail sekali sampai hal-hal yang terkadang kita nggak kepikiran disampaikan di situ. Jenis video yang kedua adalah overview. Kalau dibilang ini adalah versi singkat dari tutorial, di mana mereka hanya membahas hal-hal yang penting aja. Dan ini tuh memberikan pada orang gambaran mengenai kulit luar dari suatu permainan. Fungsinya pun biasanya untuk promosional. That means bakal ada efek-efek yang menarik supaya eye-catching dan membuat orang tertarik untuk mengenal board game lebih dalam. Untuk jenis video yang ketiga adalah video playthrough. Video ini memperlihatkan kepada orang bagaimana jalannya permainan itu sendiri. Ada 2 jenisnya yang paling umum. Yang pertama itu simulasi. Jadi kita sendiri merepresentasikan banyak pemain, atau yang paling sering ditemukan adalah live. Langsung kita main sama teman-teman supaya orang-orang bisa melihat serunya permainan tersebut. Dan finally, jenis video yang keempat adalah review. Well, mungkin kalau dipikir-pikir 3 jenis video yang tadi termasuk review juga. Tapi secara literal namanya, review itu lebih ke arah pendapat pribadi seseorang atau kelompok mengenai satu board game. Mengetahui hal-hal tersebut, langsung aja kita masuk ke step-step pembuatan video board game versi gua. Gua bakal lebih fokus ke arah video tutorialnya karena that's my expertise. Tapi sekali-sekali gua bakal melenceng ke hal-hal yang lain juga lah. Nanti kita lihat how the video goes. Dan gua bakal bagi semuanya ini menjadi 6 step utama. Step pertama, tentukan board game apa yang mau kalian review. Wajar lah ya, kalau nggak ada objeknya, apa yang mau direkam. Jadi kalau kalian punya banyak koleksi board game, baguslah kalian bisa pilih salah satu untuk kalian review. Tapi kalau ada satu board game spesifik yang mau kalian review, tapi kalian nggak punya, what other way than to buy it? Ada banyak cara, kita bisa beli second di marketplace, beli yang baru di toko board game terdekat, atau di online shop, terserah kalian lah. Kalau gua, pertimbangan dalam membeli board game itu, ada beberapa game yang gua beli memang untuk tujuan direkam aja, bukan karena gue udah lihat, oh bagus, gue tertarik, gue beli. Ini biasanya berlaku ke board game lokal yang gak ada tutorial atau playthroughnya di mana-mana. Jadi gue merasa, oh gue harus beli supaya membantu masyarakat Indonesia tahu gimana cara main gamenya. Atau terkadang ada juga yang emang di request, dan yang paling utama adalah memang gue suka sama board game itu. Jadi gue beli untuk gue mainkan, entah gue sendiri atau sama teman-teman gue, because I like that game. Ada banyak sekali jenis game. Kalau dibilang range besarnya itu filler, light, family, medium, dan heavy. Gue suka semuanya. Cuma kalau gue pribadi, gue itu lebih cenderung ke ala family dan juga medium, dimana kita mencari skor, berpikir strategi. Tapi terkadang party is not bad juga lah. Tapi untuk tujuan rekaman, seperti yang udah kalian tahu, sejauh ini gue itu masih mencakup 3 yang paling rendah. Bukan paling rendah ya, yang levelnya paling sederhana lah ya. Filler, light, dan family. Ada beberapa medium, tapi kalau untuk heavy gue nggak dulu lah. Tapi tergantung lagi ke kalian. Kalau kalian memang tertarik buat review game-game yang medium to heavy, silakan aja. Step kedua, ini yang bisa diabaikan tapi cukup penting juga sih ya. Kita harus menonton tutorial atau playthrough dari game tersebut yang sudah ada di internet. Step ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah membeli game tersebut. Dan ini ada banyak pertimbangan ya. Ada beberapa orang yang, oh aku udah ngeliat promosionalnya bagus, menarik, gue beli tapi belum tahu cara mainnya. Akhirnya baru nonton, cari di internet. Atau ada juga beberapa orang yang, oh aku udah nonton duluan, aku udah pelajari rulesnya dengan baik dan itu cocok, baru dibeli. Itu 2 orang terpisahkan. Atau ada lagi jenis orang yang lain, dimana mereka mungkin tidak terbiasa menonton video tutorial dan playthrough, mereka lebih terbiasa membaca buku. That's nice ya, karena kan kalau kita membacakan, menurut pengetahuan, kita itu bisa lebih menyerap informasi dengan bagus dibandingkan menonton. Tapi ya generasi zaman now mereka lebih terbiasa nonton video dan itu dianggap lebih menarik. I don't know lah, terserah juga. Tujuan utama dari step ini adalah supaya kita nggak kayak terjun langsung ke dalam dunia previewan tanpa mengenal apa-apa, dan itu mempermudah kita untuk masuk ke step berikutnya yang bakal gue jelasin sekarang.
Step 3 adalah menulis materi. Ini adalah step yang seringkali diabaikan oleh para reviewer board game. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa berbicara live di depan kamera secara spontan tanpa ada persiapan tidak semudah yang dibayangkan. Jadi what I'm gonna do adalah kalau tutorial, gue bakal baca rulebooknya itu baris demi baris dan menuliskan informasinya. Apalagi kalau gamenya bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Indonesia dan ditulis, dan biasanya ya gue pakai Microsoft Word atau Notepad, ya terserah lah kalian senyamannya kayak apa. Memastikan semua informasi sampai ke detail-detail terkecil pun masuk ke dalam materi tersebut. Dan kalau bisa jangan ditambahin embel-embel yang kurang penting. Kan kalau kalian kan banyak sekali di internet kan mereka pas bikin video tutorial ditambahin cerita, oh mereka berdrama sambil menjelaskan aturan permainannya. Itu satu sisi bagus untuk fungsi promosional, tapi kalau untuk tutorial itu nggak necessary. Orang jadi lebih fokus ke situ dan nggak fokus ke kontennya, dan itu bukan inti dari tutorial. Kalau tutorial itu lebih ke arah straight to the point. Kalau yang kayak tadi itu kan ada embel-embelnya nggak jelas, lebih ke arah overview. Jadi nggak usah detailin aturannya, hal-hal yang paling penting aja, yang detail-detail kecilnya itu bilang arahkan ke tutorialnya, baru terserah kalian lah. Kalau di overview mau ditambahin drama kayak mau ditambahin efek-efek yang macam-macam, whatever lah. Kalau untuk playthrough jangan pakai script, langsung aja luwes, apapun yang terjadi terjadilah, karena gak seru guys kalau kalian apapun yang dilakukan udah direncanakan. Kalau review biasanya gue itu tulis poin-poin utamanya aja, baru nanti di depan kamera dikembangin sendiri. Atau terkadang kalau udah terbiasa spontan aja tanpa naskah, itu lebih seru kok. Jadi kalian itu benar-benar bisa mengekspresikan pendapat kalian mengenai satu board game. Untuk materi, bahasanya itu jangan terlalu formal, jangan juga terlalu santai. Jadi ada dinamikanya biar nggak flat. Terkadang kan ada yang nulis materi dan mereka menyampaikannya di video itu kayak orang baca berita atau kayak orang lagi ngajar di perkuliahan. Itu kalau buat sebagian besar orang termasuk gua itu bisa bikin ngantuk dengarnya. Jadi terkadang kita harus ada variasi kan. Ada bahasa slangnya lah, kita santai. Anggap aja kita lagi ngomong sama penonton di rumah. Jadi nggak usah terlalu kaku bahasanya. Kita ini bukan kamus berjalan guys. Kita ini hanya review board game. Proses menulis materi ini memakan waktu yang berbeda-beda ya. Tergantung gamenya ya. Kalau memang gamenya sangat sederhana, mungkin 30 menit, 15 menit juga udah selesai. Tapi kalau gamenya sedikit lebih kompleks, jangan main-main guys, itu bisa makan waktu berjam-jam. Dan kalian pikir that's all? Belum. Gue tiap kali udah selesai nulis materi, gue bakal cek berulang-ulang kali. Ada dua hal yang gue cari dalam proses pengecekan ini kan. Yang pertama, kalau sampai ada detail yang kurang, gue tambahkan di situ. Terus hal yang kedua adalah kalau sampai ada informasi yang kurang necessary, itu gue bakal keluarkan. Karena ingat, orang kalau nonton video tutorial di internet, mereka itu terkadang melihat durasinya juga. Kalau durasinya lebih panjang sedikit, malas nontonnya. Jadi gue berusaha untuk memastikan durasinya tidak terlalu singkat sehingga ada informasi yang terlewat, tidak juga terlalu panjang karena bertele-tele. Selain itu, kita harus kritis dalam hal menyiapkan materi. Kalau sampai ada rules yang kurang jelas atau ambigu, mungkin beberapa orang bilang kan, oh ya menurut pengertian gue sendiri, dia mestinya kayak gini. Dan itu namanya house rule. Itu nggak masalah. Cuman kalau sebagai reviewer board game, apalagi yang official, kita nggak bisa sembarangan seperti itu. Kalau gue ketemu yang begituan, pasti langsung kontak desainernya. Kalau board game lokal lebih gampang karena komunikasinya kan lebih enak. Kalau luar negeri terkadang ada juga publisher di websitenya, kita bisa tanya dan mereka jawab oleh timnya. Atau kalau yang paling pintas adalah cari di Board Game Geek. Di situ ada forum diskusinya, terkadang melampirkan FAQ, pertanyaan-pertanyaan masuk dan dijawab terkadang langsung sama desainernya, jadi official. Terkadang house rule kita itu bisa aja sama dengan jawaban dari desainer, that's lucky. Tapi seringkali kan apa yang kita usulkan tergantung dengan keuntungan kita sendiri dan tidak sesuai. Jadi gue memastikan kalau di review gue kan semua informasi yang ada itu valid langsung dari desainernya, atau kalau enggak memang sudah tertulis di rulesnya. Satu hal terakhir, materi ini bukan teks mutlak. Ini hanya sebagai patokan yang akan dikembangkan di TKP alias di meja rekaman nanti. Karena ada beberapa teks yang baru ketahuan ketidakcocokannya pas udah ada di meja rekaman. Itu sering kali terjadi ya guys. Jadi terkadang gue siapkan semua naskahnya ini, tapi ternyata gue gak bisa membalancekan antara gue ngomong dengan apa yang gue lakukan di atas meja. Jadi itu mesti langsung terjadi perubahan di tempat, dan itu namanya improvisasi, itu wajar aja. Cuman ya ini kan bagusnya kalau ada materi, kalian tidak melewatkan detail-detail yang ada.
Step yang keempat adalah masuk ke dapur rekaman alias benar-benar memulai proses recordingnya. Ya, pertama-tama kalian pasti perlu siapkan segalanya, entah itu meja, kamera, tripod, lighting, atau apapun juga. Kalau kalian punya ruangan yang khusus, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak usah capek-capek siapkan. Ya betul, kualitas sangat diperhatikan dalam hal pembuatan video. Kalau kalian memiliki semuanya itu dan mampu, bagus, lakukanlah. Kalau jujur ngomong buat gua ada keterbatasan di banyak hal, apalagi kalau dalam ruangan, itu bukan ruangan khusus, itu ruangan umum. Jadi semua properti yang ada di situ mesti gue bongkar pasang tiap hari. Jadi terkadang setupnya berbeda, lightingnya terkadang ada yang gak balance, yaitu dimaklumkan sajalah. Tapi bukan berarti gue bisa bersantai. Gue tetap mengusahakan untuk bisa menjadi lebih baik semakin ke depannya. Kalau semuanya udah siap, ada satu langkah kecil yang perlu disiapkan juga. Itu berhubungan dengan objek merekamnya, entah kamera beneran atau HP. Kalau kalian memiliki kamera yang pas-pasan, ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga, fokusnya nggak lebar, atau dia cuman yang lainnya itu jadi ngeblur, kalian harus pastikan objek yang lagi disorot itulah yang harus tajam. Dan yang lainnya bokeh nggak masalah lah. Kayak punya gue kan kameranya kan nggak fokus lebar banget kayak gitu. Jadi gue harus pastikan apa yang lagi gue tekankan, apa yang lagi gue bahas, itulah yang dilihat orang sebagai sesuatu yang jelas. Selain itu, harus pastikan juga supaya komponen-komponen ini tidak memantulkan cahaya. Kan sebagian besar kartu atau board itu kan glossy toh. Jadi kalau dia kena cahaya bisa mantul dan itu gak enak banget dilihat guys. Gue ada banyak sekali nonton video itu, sebenarnya bagus cara penyampaiannya, tapi sayang sekali sepanjang video itu banyak pantulan cahaya. Jadi sebagian komponennya itu silo, gak kelihatan apa-apa. Dan itu tergantung posisinya juga sih ya. Kalau kita bisa memposisikan kamera atau komponennya di lokasi yang cahayanya nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, itu sangat bagus juga. Kalau enggak ya settingan kameranya yang diatur menyesuaikan kondisi. Karena terkadang kan pas gua lagi cek kamera di satu tempat dia bagus dan kualitasnya tajam, tapi pas sampai di tempat rekaman gua yang lightingnya mungkin agak sedikit lebih redup, jadinya kurang, jadi gue mesti setting ulang, itu menyesuaikan tempatnya lah. Oke, kalau udah siapin kameranya, kita bakal langsung mulai merekam. Dan ada beberapa hal yang mau gue tekankan di sini. Yang pertama itu adalah intonasi. Jangan sampai sepanjang kita menjelaskan datar. Jadi setiap kali ada hal-hal yang penting, kita harus kasih penekanan supaya orang-orang tahu kalau itu penting loh. Ada dinamikanya lah, jadi orang-orang bisa menikmati apa yang kita sampaikan. Selain itu, volume suara kalau bisa besar. Gua tahu sih, itu karakter ya. Banyak orang yang memang suaranya langsung lantang, ada juga beberapa yang suaranya kecil. Tapi seakan-akan kalau kita bersuara besar dalam menjelaskan sesuatu, kita itu kelihatannya tertarik dengan apa yang kita bahas, dan kita bisa menarik perhatian orang untuk ikut tertarik dengan apa yang kita bahas. Next, kecepatan bicara juga harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu lambat, itu bisa bikin orang bosan, ngantuk. Jangan juga terlalu cepat, karena orang-orang jadinya nggak mengerti apa yang kita ucapkan. Seperti yang kalian tahu, ini adalah salah satu isu yang gue hadapkan selama proses perekaman video, tapi gue udah mulai berusaha guys. Gue itu basicnya orang yang ngomongnya memang cepet. Kalau kalian nonton video-video pertama gue kan, gue ngomongnya kayak kereta api, seakan-akan cuman gue doang yang nonton. Akhirnya gue semakin mengerti kan. Banyak yang komen, bang tolong dong ngomongnya dilambatin. Ya mohon maaf, itu dari karakter gue bakal berusaha untuk memperlambatnya, tapi nggak terlalu lambat juga, supaya tidak terlalu membosankan, tidak terlalu flat, tapi tidak terlalu cepat juga. Ya nontonlah perkembangan yang ada, semoga itu cukup memuaskan buat kalian. Berikutnya, untuk tutorial sangat harus dihindari adalah kegagapan atau mumbling, karena saat kita melakukannya terkesan kita tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu ketahuan kurang persiapannya dong ya, dan orang nonton video tutorial itu dengan harapan, oh aku bisa mendapatkan penjelasan yang detail, tapi kalau yang menjelaskannya gagap, mumbling, itu sangat mengganggu. Cara mengantisipasinya, hindari penjelasan yang panjang dalam satu klip sendiri, karena kalau kita belum yakin kita bisa bagus dalam melakukannya, itu malah mengganggu tutorialnya. Jadi nggak apa-apa lah kita lagi ngomong-ngomong, oh aku kayaknya mau gagap ini, potong, karena nanti pas edit kita bisa jahit, disambung. Dan pastikan juga di awal dan akhir setiap video kalian kasih jeda supaya nanti sambungannya gampang dan halus. Kalau untuk playthrough ini terserah ya, ada dua sisi. Pertama itu kalau kita mau fokus ke komponennya, itu biasa mengarah ke meja supaya orang bisa lihat what's going on. Atau fokus yang kedua adalah ke para pemainnya, melihat keseruan mereka, bagaimana ekspresi mereka, kekesalan, kebahagiaan mereka. Memang kalau kita mau membela salah satunya, kita pasti mengorbankan yang lain. Kalau kita fokus ke meja, wajah pemain gak kelihatan. Kalau kita fokus ke main, apa yang ada di atas meja, kita jadinya gak jelas. Kalau memang kalian punya cukup kamera, maksudnya ada 2 atau lebih, plus kameramen, plus ruangannya bagus,
Gak masalah kalian bisa pasang video dari banyak sisi, itu sangat membuat orang jadinya menikmati permainan dari segala segi. Tapi kalau untuk gua saat ini kan berhubung masih kerja sendiri, kamera terbatas, ruangan terbatas, ya cuman bisa entah fokus ke pemain atau fokus ke meja. Ya, nanti didoakanlah semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kalau untuk review, relax aja guys, atau enggak langsung spontan aja lah. Gua nggak tahu juga, kalau kalian sudah siapkan materinya, ya kalian ingat poin-poinnya dan kembangkan sendiri. Kalau spontan, pastikan bahasa kalian jangan sampai terlalu ofensif atau apa juga lah. Sekarang kita akan masuk step 5, yaitu masuk ke ruang edit, dimana kita akan mengedit video yang udah kita rekam. Satu hal yang paling penting adalah tampilan di HP atau kamera itu bisa, atau kalau bilang pasti berbeda dengan tampilan di PC atau laptop, tergantung kalian editnya pakai apa. Jadi kalian harus atur brightness-nya lagi. Jangan sampai terlalu terang, karena itu bisa bikin silau dan orang jadinya gak bisa menikmati videonya. Jangan juga terlalu gelap, karena itu terkesan terlalu horor atau gimana ya guys. Kalau kalian ada program video yang bagus, itu sangat dianjurkan. Apalagi kalau dilengkapi dengan skill editing, itu sangat luar biasa sekali. Dan satu hal yang perlu gue kasih tahu kan, karena ini tutorial, jangan tambahin terlalu banyak efek yang lebay. Karena orang jadi fokus ke dekorasinya dan jadi nggak fokus ke kontennya. That's not the point of tutorial. Efek bukan berarti nggak boleh ada ya. Itu boleh karena bikin orang tertarik. Tapi efeknya itu kalau bisa berhubungan dengan rules-nya. Jadi misalkan ada keterangan di bawah kan, oh step 1 lakukan ini, pilihan aksinya lakukan ini. Karena orang tujuannya nonton video tutorial adalah untuk belajar. Beda lagi kalau kita bikin video overview untuk promosional. Itu justru harus banyak efeknya yang menarik, ada banyak transisi-transisinya yang bagus, dan hal-hal yang penting aja dimasukkan, gak usah sampai terlalu detail. Itu adalah dua hal berbeda. Dan terkadang gue juga bilang overview itu sebagai trailer supaya orang-orang bisa tertarik, oh ternyata gamenya ini looks-nya nice, jadinya diarahkan ke tutorial. Berikutnya, kalau mau tambahin back sound, jangan sampai itu menyamai atau bahkan melebihi suara kita sendiri. Mungkin orang bilang kan, oh tambahin back sound biar terkesan bagus. It's not guys, kalau sampai kalian tidak bisa mengaturnya dengan baik. Itu juga sebabnya kita harus memperbesar suara kita supaya jangan kalah sama back sound. Kalau memang harus ada back sound supaya kelihatannya nggak kosong, pastikan itu maksimal setengah dari volume suara kita, atau bahkan lebih kecil lagi, minimal orang masih bisa dengar sayup-sayupnya, itu udah cukup lah. Berikutnya, transisi antar klip itu juga harus halus. Jangan sampai terlalu berjeda, jangan juga terlalu bertumpuk supaya enak dilihat peralihannya. Juga, kalau sampai ada klip yang kurang pas, misalnya kita baru nyadar pas lagi edit, ada yang posisinya kurang proporsional atau fokusnya salah, jangan dipaksakan. Kalau bisa rekam ulang aja daripada itu mengganggu satu kesatuan video toh. Atau kalau memang itu nggak bisa dipotong karena menjadi satu bagian dari penjelasan yang panjang, dia bisa ditambahin caption, silakan aja. Itulah garis besarnya. Kalau udah dirangkai menjadi satu, tinggal dirender aja deh. Gue nggak bisa jelasin prosesnya kalau yang satu ini. Biarkanlah waktu dan juga prosesor dari komputer dan program kalian melakukan bagian mereka. Step yang keenam adalah upload videonya ke internet. Ya, karena platform yang paling terkenal adalah YouTube, dan disinilah kalian menonton video gue bakal sering sebut nama tersebut di step yang kali ini. Kalau sampai size videonya terlalu besar, kalian boleh kompres, tapi pastikan kualitasnya itu tidak menurun terlalu jauh. Mungkin 1-5% nggak masalah. Ada sedikit, sangat sedikit program yang bisa melakukannya, bahkan bisa juga sangat meminimalis penurunan kualitasnya. Memang sih lebih bagus itu nggak usah dikompres. Kalau buat pengguna wifi mungkin nggak masalah. Ini gue cuman bilang yang pengguna kuotanya terbatas kayak gitu. Berikutnya di-upload beneran deh. Sekarang kita bakal bahas judulnya. Ada dua hal yang menjadi kontroversial di internet mengenai hal ini ya. Pertama, apakah kita mau tulis judul yang straight to the point supaya orang gampang nyari dan udah jelas isi kontennya? Atau yang kedua, kita mau kasih judul dengan embel-embel yang macam-macam, bahkan nggak menyebutkan konten sesungguhnya di situ supaya jadi clickbait, orang tertarik buat melihatnya. Tapi ya di satu kelemahannya kan dia nggak straight to the point. Kalau gue sih seperti yang kalian lihat di channel gue kan, semua judul gue itu straight to the point, kecuali kalau video-video spesial terserah gue mau kasih judul apa. Berikutnya adalah thumbnail. Kalau kalian punya kapasitas untuk edit foto sangat bagus sekali. Misalkan kalian ada fisiknya seperti ini, terus backgroundnya ada gambarnya di sini, ya mungkin kalau skill gue belum sampai ke situ untuk tutorial dan playthrough, tapi kedepannya akan diusahakan juga. Terus berikutnya adalah deskripsi. Kalian kalau bisa tuliskan sesuatu yang persuasif, mengajak orang untuk bisa
ikut menyelami game yang kita lagi bahas, bahkan sebelum kita masuk ke videonya. Itu bakal sangat bagus sekali. Untuk start awal kita bisa mengambil garis besar yang kita tulis dari materi yang kita siapkan sebelumnya, itu nggak masalah kok. Sebagai bonus, seperti yang biasa kalian lihat di buku-buku, kita bisa tambahin time lapse atau gue sebut index. Itu adalah daftar berisi waktu beserta dengan apa yang dijelaskan di waktu tersebut. Jadi misalkan detik sekian adalah setup, detik sekian adalah overview, detik sekian adalah kondisi akhir permainan, dan sebagainya. Ini sangat membantu karena terkadang ada orang membutuhkan informasi dari satu bagian spesifik, jadi mereka langsung bisa jump straight ke detiknya untuk bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Berikutnya adalah teks. Ini bukan teks tulisannya, TAGS itu adalah, gue nggak tahu sih penjelasannya kayak apa. Yang penting itu bisa mempermudah video kita untuk ditemukan. Dan seperti tujuannya, kita harus menuliskan kata-kata yang umum dan kalau bisa yang trending juga tanpa terlalu melenceng. Misalkan yang paling umum itu adalah board, games, permainan, papan, seru, fun, keluarga, atau apapun juga. Ya pokoknya membuat video kalian bisa gampang dicari. Habis itu, kalian terserah mau bikin videonya itu private atau public. Kalau buat gue pribadi, gue nyetok banyak sekali video. Mungkin ada 40-an, hampir 50-an kali. Jadi setiap kali gue upload, gue bakal bikin statusnya private. Nanti tunggu hari tayangnya, barulah dipublikasikan. Tapi kalau kalian cuma mau satuan atau bukan sesuatu yang periodik, ya langsung aja dipublikasikan. Jadi deh, kalau sudah diposting ke umum, video kalian siap ditonton dan semoga bisa membantu orang-orang untuk memahami board game. That's all, step terakhir dari serba-serbi pembuatan video bertema board game. Dan kalau sampai di total, secara keseluruhan, proses ini bisa memakan waktu 1-2 hari. Mungkin kalau gamenya lebih kompleks bisa makan lebih lama, assuming we don't have all day to do this recordingnya. Karena kan terkadang kan kita ada kerjaan, jadi kita cuma punya waktu sore sampai malam. Kalau sampai kalian punya 24 hours buat melakukan ini, mungkin dalam satu hari kalian bisa bikin 2-3 video kali. Udah, ini aja dari gua. Satu info penting sebagai penutup, gua itu masih gak sempurna. Masih kalah sama banyak reviewer di luar sana yang lebih berkualitas, dan gua pun belum melakukan semua yang gua sampaikan di video ini. Mungkin belum bisa karena keterbatasan yang ada, tapi marilah kita belajar dan berkembang bersama-sama ya. Biar kiranya video ini bisa membantu setiap kalian yang mau memulai terjun ke dalam dunia per-reviewan, apalagi kalau kalian belum punya tim kreatif yang lengkap. Kalau tim yang lengkap kan biasanya ada presenternya, hostnya di sini, ada yang bagian baca rulesnya, ada yang bagian kameramen, ada yang bagian editing, ada yang bagian semuanya, itu bermacam-macam lah ya. Itu bakal jadi satu tim yang sangat solid. Tapi kalau kalian mau memulai seperti gua kan mengerjakan semuanya sendirian, ya langkah-langkah awal ini bisa membantu kalian setidaknya lah. Well, sekian dari gua. Sekali lagi gua ingatkan seperti yang dari awal video tadi, jangan lupa subscribe, like, dan share channel gua supaya lebih banyak orang yang tahu bahwa ada konten yang menarik seperti ini di internet. Ya, bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming!